Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Setiawan Auto. Selamat datang kembali. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatannya sehari-hari. Kali ini kita ada trouble, Mas. Ini unit Grand Livina itu kondisinya sudah ngerak olinya. Jadi beliau mengeluhkan kalau pagi itu keluar asap, asapnya putih. Nah, itu masih ragu-ragu antara uap air hasil pembakaran yang bagus atau dari oli atau ngebul. Nah, setelah kita analisa, kita tes, ternyata itu dari olinya. Olinya sudah kebakar, mulai kemakan. Nah, ternyata pas kita buka, itu kondisinya seperti ini, Mas. Nah, ini ngerak. Nah, ini kerak oli. Ini bisa dicongkel, Mas. Nah, ini kerak olinya seperti ini. Ini ya sudah lumayan parah, tapi ya nggak parah-parah banget, tapi juga cukup mengganggu sih. Nah, kenapa bisa ngerak seperti ini? Yang pertama biasanya karena telat ganti oli atau enggak. Biasanya kan kalau di dealer untuk dealer-dealer pada umumnya itu menyarankan ganti oli per 10.000 kilo. Padahal di buku servis atau di manual book mobilnya itu menyarankan 5.000 kilo. Jadi mungkin bahasa marketing ya Mas, 10.000 kilo itu biar terkesan lebih awet atau ganti olinya lebih lama atau long life olinya. Nah, padahal secara mekanikal atau secara di lapangan itu kondisinya tidak sesuai dengan janji-janji atau omongan manis dari sales mobil yang katanya servisnya lama, olinya awet gitu. Nah, setelah dicek di lapangan itu rata-rata yang penggantiannya oli mesinnya itu per 10.000 itu rata-rata ngerak, Mas. Apalagi yang di daerah macet atau di daerah yang panas seperti Jakarta, terus Jabodetabek, Semarang bagian utara itu kan daerah macet ya. Jadi antara perhitungan kilometer dan jam kerja mesin itu tidak bisa sama, tidak sinkron. Misalkan perbandingannya mobil Magelang dengan mobil Jakarta, kilometer di sepedo itu sudah 100.000 kilo, tapi jam kerja mesin itu tentu beda. Karena di Jakarta pertama macet itu bisa berjam-jam, terus jalannya merayap, cuacanya panas, mungkin ekstrim juga ya. Bandingkan dengan yang di Magelang, 100.000 kilo kilometer pada mobil itu rata-rata masih bersih-bersih, masih fit. Soalnya apa? Jalanannya masih lancar, masih longgar. Jadi jam kerja mesin itu masih bisa ditoleransi dengan tingginya kilometer. Jadi sama-sama ganti oli per 10.000 kilo, hasilnya akan beda. Yang di daerah sama di daerah macet, daerah lokal atau yang masih lancar sama daerah macet itu tentu hasilnya beda. Nah, karena jam kerja mesin itu yang over, tidak sesuai perhitungan dengan kilometer, akhirnya oli itu kan panas, Mas. Panas, menguap, menimbulkan residu atau endapan-endapan seperti kerak-kerak tadi. Yang hitam ini kan karena olinya gosong. Ini olinya gosong, terus menguap, akhirnya mengendap. Nah, karena penggantian oli telat-telat berulang kali, akhirnya terakumulasi. Ini keraknya jadi menumpuk. Ini bisa, itu alasan yang pertama. Untuk yang kedua, bisa juga oli palsu. Nah, itu malah lebih parah lagi. Oli palsu itu dulu pernah nemu sampai endapannya itu sampai penuh, Mas. Jadi dicongkel-congkel kayak coklat itu. Ini juga kayak coklat, bisa diicipi. Monggo. Kayak coklat, bahkan penuh kayak gel itu juga pernah. Itu karena oli palsu. Nah, terus selain telat-telat ganti oli, terus tidak sesuai dengan jam kerja mesin yang tidak pas dengan kilometer yang dicatat di buku penggantian oli, terus ada lagi mesinnya sudah
ini sudah aus, metal-metal udah aus, akhirnya dari metal-metal yang aus tadi otomatis kan di situ ada gesekan Mas, ada gesekan yang eh, maksudnya tidak sesuai dengan spesifikasinya, itu gesekannya mungkin berlebih. Kalau metal sudah aus bahkan sampai ngeluntung itu gesekannya berlebih, itu sampai panas sekali, karena panas itu membakar olinya tadi terbakar lebih panas dari biasanya. Akhirnya olinya itu menguap banyak, habis. Nah, nanti tinggal keraknya yang menempel di bagian internal mesin itu. Terus berikutnya pernah juga ada kasus eh, oli mesin ini tercampur dengan ini radiator coolant, itu juga pernah. Jadi karena ada kerusakan pada packing cylinder head, akhirnya airnya masuk ke bagian ruang oli ini, itu juga bisa menimbulkan kerak. Tapi keraknya biasanya putih-putih. Kalau eh, sudah rembes coolant-nya, rembesnya sudah banyak, mungkin malah jadi encer ya, nanti keraknya ini malah pada rontok. Nah, begitu rontok nanti jalur-jalur sirkulasi oli. Nah, oli ini kan ibaratkan darah Mas pada manusia. Jadi pompa oli itu sebagai jantungnya. Jadi pompa oli tadi memompa oli ke sirkulasi ke jalur-jalur sempit. Nah, kebetulan ada keraknya tadi nyumbat jalur-jalur eh, sirkulasi oli tadi. Akhirnya apa? Nah, terjadi yang namanya serangan jantung atau serangan olinya tadi mampet. Jadi sirkulasinya tidak sempurna. Alhasil apa? Bagian part-part yang bergesekan seperti noken as, terus sprocket, metal jalan, metal duduk, terus piston dan lain-lain, itu terjadi pergesekan yang di luar standar atau gesekannya berlebih. Alhasil jadi panas dan keausannya menjadi makin tinggi. Nah, itu salah satu efek dari oli ngerak seperti itu. Jadi biasanya butuh biaya yang banyak ya Mas. Biasanya kalau sudah terserang penyakit seperti itu harus turun mesin. Solusinya kalau cuma di flash itu bukan jadi solusi, tapi kadang malah jadi nambah masalah. Jadi yang di flash rontok malah nyumbat, itu juga terjadi serangan jantung lagi. Darahnya nggak mengalir atau olinya nggak mengalir sempurna. Terus solusi lain selain turun mesin apa? Kayaknya nggak ada Mas, cukup itu aja, harus turun mesin, atau enggak misal sudah parah ya ganti mesin esi itu. Terus untuk yang flash tadi, yang masalah flash oli tadi, itu kenapa tidak disarankan pada mesin yang sudah berkerak atau oil slug itu? Karena akan mengakibatkan oli yang ngerak tadi rontok. Nah, proses flash sendiri boleh dilakukan sebenarnya, tapi juga lihat-lihat kondisi mesinnya juga. Misalkan keraknya tipis, itu pakai cairan apa, flash itu enggak apa-apa. Untuk flash oli enggak apa-apa. Cuma kalau untuk kerak yang sudah menebal, itu disarankan untuk tidak di flash. Karena yang terjadi sering-seringnya itu di lapangan, saya menemukan bagian filter atau strainer oli yang bawah itu kesumbat kerak oli yang rontok gara-gara di engine flash seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Mas mengenai kerak oli atau penyebabnya apa, solusinya apa, tadi sudah kita jelaskan. Mungkin itu dulu. Sekali lagi kita tidak bermaksud menggurui, kita cuma share informasi, kita belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video kami agar lebih maju, dan nanti mungkin bisa upgrade peralatan dan lokasi mungkin, atau lebih mendukung kami untuk meng-share atau membuat video lagi. Sekian, terima kasih.